dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beranjak kita pada wilayah dan objek kajian sejarah peradaban Islam. Di sini termasuk ke dalam wilayah kajian sejarah peradaban Islam apabila di dalamnya terdapat yang pertama adalah suatu peristiwa apa adanya yang terjadi pada masa lampau. Jadi objeknya adalah peristiwa apa yang terjadi pada masa lampau yang apa adanya, tidak ditambah-tambahkan, tidak dikurangi. Jadi peristiwa itu betul-betul otentik. Artinya maka di sini dibutuhkan penulis sejarah yang jujur. Kejujuran sebuah bentuk penting daripada sejarah yang benar. Karena bukti-bukti daripada sejarah dapat dibentuk kemana saja itu sekarang ada ya. Bagaimana peristiwa itu terjadi dengan dua perbedaan cara pandang. Ya, bahkan sejarah bisa dipesan. Ya. Sejarah bisa menjadi pesanan. Jadi suatu peristiwa yang penting di sini adalah suatu peristiwa apa adanya yang terjadi pada masa lampau. Kemudian yang kedua adalah event of history, ya. Event of history yaitu suatu peristiwa pada masa lalu yang signifikan, yang penting, ya. Yang penting yang terjadi dengan manusia, signifikan dengan manusia, penting, ada hubungannya dengan manusia. Adapun peristiwanya harus besar dan penting. Besar dan penting. Artinya bukan peristiwa seperti suatu sinetron ya, tapi besar dan penting. Kemudian yang ketiga adalah sejarah sebagai disiplin ilmu ya. Suatu disiplin ilmu yaitu suatu studi tentang masa lalu yang ditentukan prosedur-prosedurnya oleh sejarawan. Ditentukan prosedur-prosedurnya oleh sejarawan. Apakah ini sejarah benar? Ya, secara teoritis apakah tidak benar? Adapun objek kajiannya adalah peristiwa yang ada pada masa umat Islam yang mencapai kejayaannya. Jadi objek daripada sejarah peradaban Islam itu adalah suatu masa umat Islam yang mencapai kejayaannya, kemudian kemundurannya, ya, kemudian kemundurannya, bahwa diterangkan, dijelaskan bahwa sejarah peradaban Islam atau sejarah peradaban Islam mencapai kejayaannya ketika pada masa dua superpower yang pada waktu itu pada keberadaan Islam yaitu Romawi dan Persia. Jadi kalau peradaban Islam itu dipengaruhi oleh dua peradaban besar tersebut tidak lepas karena memang pengaruh dari peradaban itu akan mempengaruhi atau membentuk suatu pengaruh kepada masyarakat lain ya. Jadi itu pernah terjadi. Jadi dalam kaitannya kejayaannya umat Islam, intelektual Islam banyak menerjemahkan buku-buku karangan-karangan bangsa Romawi atau bangsa Persia ke dalam bahasa Arab, kemudian dikembangkannya dalam ilmu pengetahuan dan sains. Nah, itu merupakan menjadi pembuka ilmu pengetahuan dunia karena pada masa itu Eropa masih gelap gulita, Eropa masih keterbelakangan dalam budaya dan kehidupannya. Tapi pada masa pengembangan dari intelektual Muslim yang ikut mengembangkan pemikiran-pemikiran yang ada pada masa itu belum diterjemahkan ke dalam bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi, Islam mengembangkannya. Maka muncullah ada Al-Kindi,
ada Ibnu Sina sebagai seorang ahli dari bapak kedokteran dunia ya. Karena referensi dari Ibnu Sina itu masih dipakai sampai sekarang dalam ilmu kedokteran. Itu bentuk daripada pengembangan peradaban, pemikiran-pemikiran masa itu yang dimana belum diaktualisasikan, belum dibentuk dalam bentuk kajian ilmu dan teknologi. Islam mengembangkannya sehingga nanti dalam peristiwa sejarah kembali bahwa Eropa merebut peradaban atau buku-buku yang sudah dikembangkan dalam Islam dan mengembangkannya di negaranya masing-masing. Nah, itu bukti bahwa Islam pernah menjadi model daripada suatu bangsa atau suatu keyakinan yang bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, merupakan satu bentuk ukuran kemajuan. Kemudian Islam mengalami kemundurannya. Mengapa sebab Islam mengalami kemunduran? Itu adalah juga ada sejarah, dibentuk sejarah. Dan peristiwa itu sudah ditulis oleh pelaku-pelaku sejarah ya. Pelaku-pelaku sejarah, dan ini tidak diterangkan di dalam Al-Qur'an karena pelaku-pelaku sejarahnya sudah menuliskannya. Kalau Al-Qur'an itu adalah bentuk daripada keterangan-keterangan sejarah pada ribuan tahun ya, ribuan tahun masa lalu, ketika manusia itu sendiri tidak mampu untuk menjangkau sejarah pada masa itu, tetapi Al-Quran sudah menjelaskan sejak Nabi Adam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dijelaskan dalam Al-Quran. Tetapi sejarah kemajuan dalam Islam adalah ditulis oleh pelaku sejarah itu sendiri. Kemudian Islam juga mundur kemundurannya hingga kembali dalam kemajuannya. Objek ini di dalamnya harus ada, yang pertama adalah peristiwa yang sangat penting dan besar, dan harus ada agent atau pelakunya. Kemudian setiap agent pelaku hidup di dalam struktur tersebut. Jadi ini adalah bentuk daripada pelaku adalah bagian daripada sejarah tersebut. Baik itu struktur ekonomi, struktur sosial, politik maupun budayanya. Nah, ini bagian daripada agent hidup dalam struktur. Nabi Muhammad adalah agent, bentuk daripada model. Ketika seorang pemimpin merangkap sebagai pemimpin keagamaan dan merangkap sebagai pemimpin kepemerintahan, adalah model daripada sejarah pada masa itu. Kemudian yang setiap peristiwa harus ada kultur. Kultur adalah budaya, tata cara dan budaya, kultur bentuk. Jadi setiap peristiwa harus ada kultur, tata cara dan budaya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini bahasan pertama, dan ini sengaja Bapak cukupkan sampai di sini karena ada beberapa bahasan-bahasan lagi dalam bab pertama ini. Kita akan sambung pada pertemuan-pertemuan ke depan. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semua, menjadi bahasan menarik. Idealnya kita berinteraksi dalam pertanyaan-pertanyaan ya. Kalau bisa dijawab mungkin dijawab, kalau tidak bisa dijawab ya harus kita cari jawabannya. Begitu adik-adik, dan kita selalu harus tetap semangat, tetap menjaga kesehatan dalam kondisi wabah dunia ini. Walaupun pemerintah sudah menurunkan level 1, tetapi kita harus tetap waspada untuk selalu menjaga kesehatan kita. Sering-sering mencuci tangan untuk kita harus tetap sehat. Kemudian kita juga harus
tetap semangat dalam menuntut ilmu walaupun dalam bentuk pertemuan-pertemuan seperti ini. Karena insya Allah nanti ketika pada masa normal, kita normal kembali, belajar tatap muka kembali, insya Allah kita akan bertatap muka, bertemu, ya. Dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi satu momen yang terbaik buat kita untuk saling memahami, untuk saling mendalami sejarah kita dan sejarah pada masa lampau. Amin. Mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap semangat adik-adik. Sampai bertemu kembali pada pertemuan yang selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.